yang dekat dan mempelajari Al-Qur'anul Karim juga dituntut untuk bisa menjawab dan memberikan pandangan-pandangan dari perspektif Al-Qur'an. Bagaimana sesungguhnya Al-Qur'an mengulas dan membicarakan persoalan musibah semacam ini, apakah ini betul-betul bagian dari adab Tuhan atau ini adalah fitnah atau ujian. Nah, bagaimana peristiwa musibah semacam ini bisa terjadi, kemudian kira-kira al-hikmah atau fungsi dari diberikannya musibah semacam ini oleh Allah kepada umat manusia itu apa, dan bagaimana kita bisa keluar. Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban semacam ini, hari ini hadir bersama kita semua guru kita Al-Fadil Kiai Haji Dr. Ahsin Saho Muhammad. Beliau adalah pakar ilmu Al-Quran, pakar ilmu qiraat di dunia, dan beliau juga rektor IIKI periode 2005 sampai 2014 dan sampai hari ini masih menjadi Dewan Pengajar di Institut Ilmu Al-Quran. Beliau nanti akan menyampaikan banyak hal seputar bagaimana pandangan-pandangan Al-Quran di dalam persoalan musibah ini. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Bapak Kiai Ahsin untuk menyampaikan materinya, ya, kurang lebih 20-30 menit, karena nanti akan kita coba untuk diskusi, respon dari audiens, baik yang ikut via online FB Institut Ilmu Al-Quran maupun yang mengikuti YouTube, dan sekaligus secara internal dosen dan seluruh sivitas akademika yang mengikuti via Zoom juga bisa memberikan respon atas paparan yang akan disampaikan oleh Kiai Ahsin. Selanjutnya dengan segala hormat kami persilahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Monggo dipersilahkan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa ala amma ba'd. Terima kasih atas kepercayaan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit mengulas tentang tema yang akhir-akhir ini, tema ini selalu dimunculkan, baik televisi, radio, ataupun yang lain-lainnya. Karena memang sedang manusia sekarang ini secara keseluruhan sedang dihadapkan pada satu musibah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu musibah secara merata di seantero dunia. Lebih dari 200 negara yang terkena oleh virus. Bahkan tidak mengenal jabatan, tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, tapi semuanya itu terkena oleh musibah yang satu ini, yaitu berupa virus corona. Para hadirin hadirat sekalian, saya perlu mundur ke belakang, ya, perlu mundur ke belakang, yaitu tentang pertarungan antara manusia dengan setan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelahnya Allah menciptakan Nabi Adam untuk didudukan sebagai khalifah fil ardh, dan kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama barang, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan lah. Kemudian malaikat yang tadinya itu agak sedikit kurang begitu setuju terhadap bencana Allah yang bikin besar ini, akhirnya malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa memberikan ataupun tidak pada waktu disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda, mereka tidak mampu untuk menyebutkannya. Kalau begitu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk
menghormati Nabi Adam, mempersilahkan Nabi Adam untuk menjabat satu jabatan yang prestisius, yaitu sebagai khalifah fil ard, pemimpin di dunia, di bumi ini. Satu saja yang tidak mau tunduk atas perintah Allah, yaitu iblis. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Allah memberikan satu satu predikat aba wastakbar wa kana minal kafir. Tidak mau, kemudian bukan sekedar tidak mau, wastakbar, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih bagus daripada Nabi Adam. Ini dua penyakit yang menghantui ataupun menghinggapi kepada iblis ini. Kemudian iblis itu karena merasa dirinya harus dikeluar daripada surga pada saat itu, atau harus keluar. Kemudian iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang panjang sekali. Anzirni ila yaumil ba'ts. Kata Allah, silakan aku berikan kamu umur sampai hari kiamat. Tapi iblis sudah minta kepada Allah, la ahtanikan la dzurriyyatahu illa qalilan. Jadi la aq'udanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakir. Ya Allah, aku pasti akan duduk di jalanmu yang lurus. Aku akan perdaya semua keturunan Nabi Adam. Qala fa bi'izzatika. Pada waktu sumpah begitu menggunakan nama Allah. Fa bi'izzatika, dengan sifat kemuliaanmu ya Allah. La aghwiyannahum ajma'in, semuanya, manusia semuanya, semua. Di sini di dalam tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim, baik berupa kebaikan atau keburukan, baik dalam wujud amal ibadah akhirat ataupun amal duniawi, baik waktu mereka itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, semua perasaan manusia, keadaan manusia itu pasti akan aku datangi. Ini adalah sumpah syaitan di hadapan Allah, dan Allah memberikan izin, silakan kamu. Baik. Jadi pertarungan ini mulai pertarungan itu dimulai semenjak saat itulah. Pertarungan antara iblis dengan setan sudah dimulai ketika Allah memberikan izin kepada iblis untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Sudah. Akhirnya Allah ingin mengetahui siapa di antara manusia-manusia yang betul-betul loyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa manusia-manusia yang loyal kepada iblis. Ini sebenarnya adalah sebuah pertarungan dalam kehidupan itu. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan itu tidak ada satu kehidupan yang mulus. Ya. Manusia itu selalu berhadapan dengan dua hal, kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan kesengsaraan, kenikmatan dan ketidaknyamanan, sehat dan sakit, menangis dan tertawa, senang dan kecewa, kekayaan dan kemiskinan, kesuburan dan kekeringan, panen dan paceklik, kehujanan dan kepanasan, dan seterusnya. Itulah siklus kehidupan. Manusia bijak akan mengambil semua hal itu dengan hati yang lapang. Dia akan mengambil pelajaran dari kehidupan masa lalu untuk menjalani kehidupan masa kini. Ini saya bacakan dari buku saya sendiri, Tafsir Bahagia. Tapi ini bukan promosi, bukan. Sekedar membacakan saja. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi itulah merupakan sumpah dari setan untuk selalu menggoda. Kalau saya perhatikan,
bentuk-bentuk syaitan itu menggoda itu saya hitung sampai sekitar 20 ya, 20 cara. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. La ughwiyannahum ajma'in. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dan lain sebagainya. Itu ada di dalam tafsir Al-Wahhah juga itu. Itu saya sebutkan di situ, tapi tafsirnya belum selesai itu. Tafsir juga. Ini juga bukan promosi juga, tapi ada di situlah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui sampai sejauh mana keteguhan keimanan seseorang. Allah ingin mengasah tentang hati seseorang itu. Allah tidak membiarkan orang-orang mukmin hidup seperti itu saja tanpa ada ujian. Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka dibiarkan begitu saja dengan keimanannya itu? Padahal mereka belum pernah merasakan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Maka Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak membiarkan orang-orang mukmin selalu bergaul dengan orang-orang yang non mukmin sampai Allah itu akan mengetahui siapa yang betul-betul keimanannya itu kokoh dan kuat dan siapa yang tidak. Ini cara Allah untuk mengetes, cara Allah untuk mengetahui, mengasah keimanan seseorang. Jadi sama seperti orang belajar juga. Untuk mengetahui siapa yang betul-betul tekun, siapa yang betul-betul istiqomah dalam belajarnya, akan ketahuan pada saat anak-anak itu mengikuti ujian yang diadakan oleh institusi pendidikannya masing-masing. Begitu juga Allah. Oleh karena itu, kita temukan bahwa di dalam dunia ini akan terjadi siklus kehidupan yang semacam itu. Maka terjadilah berbagai macam cobaan. Ya. Cobaan di dalam Al-Quran itu ada sekitar, kalau saya hitung juga, itu ada sekitar 11 term. Ya. Ada dengan musibah. Musibah itu artinya apa? Sesuatu, lontaran yang mengenai seseorang. Ya. Lontaran yang mengenai seseorang. Musibah itu bisa jadi berupa kebaikan, berupa juga ketidakbaikan. Jadi intusib hasanatun tasub wa intusib musibatu yaqulu qad akhadna. Jadi hasanah bisa juga sayyi'ah. Sayyi'atu yafrahu biha. Itu hasanatun tasub. Musibatu. Sayyi'atu yafrahu biha. Jadi bisa jadi musibah itu berupa hal-hal yang menyenangkan, bisa juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Hanya saja pada akhirnya musibah itu untuk hal-hal yang menjadikan orang itu tidak enak. Ya. Sesuatu di dalam tafsir Jalalain disebutkan pada saat satu malam lampu padam pada masa Nabi. Kemudian Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, kok begitu aja kok sampai inna lillahi wa inna. Kata Nabi, apa saja yang tidak mengenakan sesuatu itu adalah namanya musibah. Walaupun hanya lampu yang padam pada malam hari itu. Kemudian yang kedua itu adalah ad-dur atau ad-dharra. Ya. Ad-dharra sesuatu yang membahayakan ataupun satu yang tidak mengenakan juga. Ada lagi asyar. Asyar, jelek, buruk. Ya. Ada juga al-azab. Al-azab, ada yang memberikan bahwa al-azab itu seperti air ma'un albun, artinya air yang tawar. Air yang tawar itu bisa menjadi tawar kalau dipisahkan dari air yang besar. Air yang dari kali, dari taruh di satu tempat tersendiri menjadi air yang tawar. Jadi bagaimana perasaannya orang yang dikucilkan sendiri. Tidak ada seorang pun yang melihat, yang memperhatikan dia.
Kemudian ada lagi term berikutnya adalah as-sayyi'at atau as-su atau as-sau. Ada lagi ar-rijz. Ar-rijz, siksaan dari Allah atau nakal, balasan dari Allah. Balaun itu juga bisa berarti balaun kenikmatan ataupun cobaan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Di dalam ayat wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Kalau dilihat wa idz najaynakum itu bala berarti kenikmatan. Kalau yasumunakum su'al 'adzab itu berarti siksaan. Tergantung daripada kemana kita itu wa fi dzalikumnya itu. Al-ba'sa ataupun al-wabal atau al-fitnah. Yang ke-11 adalah al-fitnah. Al-fitnah itu adalah cobaan untuk mengetahui mana logam yang mulia dan mana logam yang tidak mulia. Itu harus didekatkan api ke dalam logam. Logamnya akan mencair. Dari mencair itu akan bisa tahu ini logam yang mulia dan logam. Jadi bisa dibayangkan ya, fitnah itu suatu cobaan yang demikian menderu, yang mengenai kepada seseorang, sehingga seorang itu harus memilih dua hal yang tidak mengenakan. Apakah tetap dalam keislaman, tapi dalam kefakiran, apakah dia itu mencari agama selain Islam, tapi dia akan dijanjikan dengan, itu namanya fitnah. Fitnah yang paling besar itu adalah fitnah fiddin. Fitnah fiddin itu yang paling besar. Dan fitnah macam-macam. Fitnah dalam akhlak, fitnah macam-macam lah. Karena hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasti kami akan mencoba kamu al-bala walanabluwannakum. Pada ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mencoba kamu sekalian syarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya adalah menjadi cobaan. Jadi dunia itu adalah tempat cobaan. Tidak ada di dunia itu orang yang senang terus-menerus. Dan tidak ada orang di dunia itu yang sedih terus-menerus. Kalau ingin senang terus-menerus itu adanya di surga, tempat kenikmatan. Kalau sedih terus-menerus adanya di neraka. Kali dunia itu antara dua itu. Kalau seandainya orang itu mendapat kesenangan, ini adalah merupakan kepingan dari surga, perasaan dari surga yang ada di dunia itu. Baiti jannati, seperti begitu. Apabila dalam satu keluarga hidupnya harmonis, saling sayang, penuh dengan kesejahteraan, hati rasanya lapang. Itu adalah cuplikan dari surga, kepingin dari surga yang Allah tanam di bumi itu. Begitu juga kalau seandainya orang itu menghadapi satu kesusahan, itu sebenarnya adalah kepingan daripada neraka itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Allah menjelaskan satu persatu dari cara Allah itu ingin mengetahui sampai sejauh mana orang itu sabar atau tidak. Itu perlu diberikan cobaan itu. Pertama adalah khauf. Syai'in, di sini syai'in sedikit saja dari satu ke apa namanya itu, ketakutan. Ya ketakutan orang macam-macam lah. Kalau ada orang yang sudah apa namanya itu punya misalnya punya pangkat, apakah nanti dia turun dari pangkatnya, orang yang misalnya orang PNS mau pensiun ketakutan, bagaimana orang yang sudah selesai menyelesaikan ketakutan kemana, macam-macam lah. Jadi tergantung dari masing-masing itu, ya. Khaufi wal ju'i. Yang kedua adalah kelaparan. Kelaparan itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Jadi kata Najim, "A'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad dhaji'." Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kelaparan. Karena kelaparan itu adalah teman yang paling jelek sekali yang diterima oleh seseorang.
Jadi kalau seandainya orang dalam keadaan lapar, dia disuguhi dua hal. Yang satu emas, yang satu adalah nasi sepiring. Dia pasti yang akan diambil adalah nasi sepiringnya itu. Begitu juga orang kalau sudah haus, di tengah padang pasir, disediakan, diberikan. Suruh milih apakah satu gelas air putih dengan emas juga. Dia pasti akan memilih. Karena itu adalah merupakan satu doruriyat al-hayat. Khaufi mal-ju' wa naqsim minal amwal. Jadi manusia pastilah akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Perusahaan-perusahaan besar kadangkala pada masa corona ini naqsim minal amwal itu luar biasa. Biasanya satu hari perusahaan besar itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi pada masa corona semuanya enggak ada. Semua tutup semuanya. Ini adalah naqsim minal amwal. Begitu juga dengan wal anfusi, ada keluarga yang meninggal. Dan itu pasti. Ima anaknya, ima istrinya, ima ayahnya, ima ibunya, itu pastilah. Nah, ini adalah orang akan menghadapi hal. Dan amwali wa anfusi was samarat, dan buah-buahan. Kadang-kala panen, kadang-kala tidak. Ya begitu juga dengan orang yang berdagang, kadang-kala dapat sekian. Semua rezeki itu adalah merupakan satu hal yang misteri sekali itu. Rezeki itu misteri. Dan itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membagikan rezeki itu. Lah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi orang-orang yang menghadapi seperti itu adalah dengan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Di sini musibah ini ya berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabirin pakai isim fa'il. Artinya isim fa'il itu sifat. Artinya orang yang sifatnya itu sudah sabar. Berbeda dengan yasbirun. Ini as-sabirin adalah isim fa'il. Isim fa'il itu kan sifat. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Nah, kesabaran menghadapi cobaan yang semacam ini. Alladzina idza asabathum idza itu artinya sesuatu yang apabila jika itu sesuatu yang sering menghampiri seseorang. Lain dengan in ya. Kalau in itu sesuatu isim syarat yang jarang menimpa seseorang. In ja'akum fasiqun binaba'in. Idza ja'akal munafiqun berarti sering. Idza asabathum musibah. Musibah di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah itu berarti tidak tahu juntrungnya itu. Apakah musibah yang kecil, musibah yang besar, ya, musibah yang sedengan, gitu. Tergantung dari masing-masing orang. Qalu inna, makanya Nabi mengatakan padamnya lampu pada masa Nabi itu juga merupakan satu musibah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sengaja menyetrum ataupun memberikan satu testing ya. Testing kepada manusia itu dengan seperti itu. Apakah mereka itu masih ingat sama Allah atau tidak? Mereka kan milik Allah. Kalau seandainya ada sesuatu maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan bisa memberikan jalan keluar dari segala kemulut kehidupan itu. Manakala orang itu bersabar sudah tentu ini menahan diri dari segala. Kata Nabi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Bahwa kesabaran itu adalah pada waktu hentakan yang pertama itu. Kalau seandainya orang terkena antupan diletupkan itu. Sengatan gitu ya, sengatan yang pertama itu. Misalnya seorang ditinggalkan ayahnya. Pada saat mendengarkan ayahnya meninggal, itulah Allah akan melihat sampai sejauh mana. Apakah dia itu akan meraung-raung, nangis, tidak terima, mamtorobal hudud. Ya. Kata Nabi, bukan termasuk umatku, orang yang menampar-nampar pipinya. Seorang perempuan di zaman Nabi itu begitu, kalau ditinggalkan mati. Suaminya atau apa, itu menampar-nampar pipinya. Dia enggak
dia tidak ridho. Ataupun wasyaqqal juyub, ataupun merobek-robek pakaiannya sendiri sebagai rasa. Ini innamas sabru 'inda shadmatil ula. Jadi dia harus bersabar dengan hal-hal yang semacam ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah, adanya musibah, ada yang bersifat yang besar, ada yang bersifat kecil saja tuh. Kesalahannya juga bisa kesalahan yang bersifat komunal, ya, bersifat menyeluruh, dosa menyeluruh, ada yang bersifat dosa-dosa yang dilakukan oleh orang berdua. Jadi bersifat individual, ada yang bersifat komunal. Ya, dosa-dosa yang bersifat komunal, ya, itu sebagaimana apa yang terjadi pada masa-masa yang lalu, ya, namanya azab. Terjadi pada masa Nabi Nuh, terjadi pada masa Nabi Hud, kadzabat Adul mursalin, ya, kadzabat Thamudul mursalin, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, kadzabat qaumul ludil mursalin. Ini takdzib itu adalah merupakan salah satu hal yang paling menentukan dari turunnya azab kepada kaum itu. Ini adalah merupakan salah satu cobaan. Ini cobaan bagi para nabi, ya. Nabi mengatakan asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Karena nabi itu menghadapi satu masyarakat, komunitas yang dalam keadaan jelek, bobrok, dan lain sebagainya. Itu Allah menggelindingkan ataupun memerintahkan para rasul supaya membereskan orang-orang yang nggak begitu. Ada kejahatan yang bersifat apa namanya itu takabur, ya, kejahatan keagamaan, kejahatan ketauhidan. Seperti Raja Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ma lakum min ilahin ghairi. Wah, ini kejahatan paling tinggi sekali, menyamai Tuhan. Tuhan Allah itu disyiriki, nggak mau. Apalagi ada orang yang menyaingi Allah dengan ana rabbukumul a'la, ma lakum min ilahin ghairi. Ini kejahatan akidah yang luar biasa. Kemudian ada kejahatan ekonomi pada masa zaman Nabi Shu'aib, ya, wala taqsum mikyal mizan. Ada kejahatan seksual juga, yaitu pada masa Nabi Lut, ya, dan lain sebagainya. Berbagai macam kejahatan itu semuanya ada, ya, ada contohnya di dalam Al-Quran Al-Karim, dan bagaimana kesudahan mereka itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kejahatan sosial, kejahatan akidah, kejahatan ekonomi, kejahatan macam-macam ada. Nah, hasil daripada itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka berbagai macam bentuk-bentuk siksaan. Wa minhum man aghraqna, wa minhum man akhadhathu sayyi'atu, wa minhum man khasafna bihi al-ardh, wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fa minhum man akhadna bi dhanbi, wa minhum man arsalna hasiba, wa minhum man akhadathu sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ardh, wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum. Berbagai macam azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum yang berdurhaka itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang diazab bumi mereka itu agak diamblas, yaitu seperti Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihil ardh wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ya, karena Qarun itu menghimpun kekayaan dari hasil panenannya. Bumi itu milik siapa? Siapa yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Kok begitu Qarun mendapatkan panenan yang demikian besarnya itu? Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Semua yang aku dapatkan itu kan karena kehebatanku. Karena kejeniuskanku. Kepintaran dalam mengolah. Ini sudah tentu Qarun tidak menyapa Allah. Kenapa sih? Aku yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin 'indi. Ini namanya Allah disingkirkan dalam kehidupan. Itu merupakan salah satu hal yang
Makanya menjadi pelajaran bahwa siapapun orang yang mendapatkan kenikmatan ya harus kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Sulaiman pada waktu singgasana Balqis datang ke tempatnya Nabi Sulaiman di Syam, di sana Nabi Sulaiman apa? Qala hadza min fadli rabbih liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Itu adalah cara yang paling bagus ya adalah asyadul anbiya al-anbiya, yaitu Nabi Yakub harus berpisah dengan Nabi Yusuf, berpisah dengan Bunyamin dalam masa yang rentang yang lama sekali semenjak Nabi Yusuf masih kecil, masih anak-anak sampai Nabi Yusuf itu menjadi pembesar, menjadi kepala bagian bulognya lah pada saat itu kan berarti berpuluh-puluh tahun. Nabi Yakub merasakan kepahitan hidup pada saat itu. Ini adalah merupakan salah satu cobaan Allah kepada Nabi Yakub. Nabi Ayub apalagi? Nabi Ayub itu harus menderita penyakit sampai 18 tahun. Semua orang meninggalkannya, teman-temannya meninggalkannya, anak-anaknya pada mati, meninggal. Kecuali satu saja seorang istri yang salehah yang selalu menemani Nabi Ayub dalam sakitnya itu sampai istrinya harus rela bekerja menjadi serabutan, menjadi pegawai, menjadi ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga agar supaya bisa mendapatkan penghasilan untuk diberikan makanannya kepada Nabi Ayub. Apa yang dihasilkan oleh Nabi Ayub? Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwab. Kata Allah, inna wajadnahu sabiran. Kami dapatkan Nabi Ayub menjadi seorang yang sabar. Ini pakai lagi menggunakan kata isim fa'il yang menunjukkan arti isim. Isim itu nggak punya zaman. Ya. Al-ismu ma dalla ala ma'nan wa lam yaqtarim bi zamanin wad'an. Yang namanya isim itu adalah sesuatu yang mempunyai arti dan tidak ada zamannya. Sabiran artinya orang sudah karakternya ni'mal 'abd innahu awwab. Saya menjumpai hal yang semacam ini, kata-kata ni'mal 'abd innahu awwab wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Kami anugerahkan kepada Daud karena Nabi Daud itu orangnya bagus, nabi dan seorang raja yang memimpin negerinya dengan baik sekali, menancapkan keadilan sesuai dengan perintah Allah. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'an hawa fayudillaka an sabilillah. Sebagai hadiahnya adalah wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Kata sama saja. Ni'mal 'abd innahu awwab. Pada Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Pada waktu kepada Nabi Ayub, kepada Nabi Sulaiman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Jadi di sini Allah SWT menyematkan penghargaan kepada para nabi-nabi. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Kami coba kan Nabi Ibrahim dengan berbagai macam kalimat, pokoknya nggak perlu disebutkan. Kalimat ini artinya sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah. Apakah menyembelih anaknya, apakah harus meninggalkan Urkul dan Kildan yang ada di Irak menjadi Syam. Kemudian harus meninggalkan anaknya Nabi Ismail dengan Siti Hajar di Mekah ataupun yang lain-lain. Itu terserah saja itu, tidak perlu dia. Qala inni fa'atammahun, itu mendapatkan predikat yang luar biasa itu. Fa'atammahun, enggak ada celahnya sekali. Luar biasa kan? Qala inni pada saat itulah Allah menyematkan inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Jadi kembali lagi bahwa cobaan para nabi sudah tentu sangat besar sekali. Makanya kalau seandainya kita tertimpa oleh musibah, bayangkan dengan musibah yang menimpa pada para nabi-nabi, para rasul-rasul, apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dicoba dengan berbagai macam cobaan, ditempa oleh. Ya, ini adalah merupakan hal yang sangat berat sekali. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Masih ada waktu nggak? Ustaz Nur. Masih Ustaz. Masih ya? 10 menit lagi Ustaz. Oh, ya.
Kalau 5 menit ya sudah ya. Baik ya. Masih. Jadi ada juga memang dosa-dosa orang itu. Dosa-dosa. Karena Allah SWT mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Ini perlu diangkat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena ulahmu sendiri. Karena ulahmu itu sendiri. Ya. Begitu juga Allah al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyaqahum ba'dul ladzi 'amilu la'allam yarji'un. Jadi kalau ada musibah kita harus introspeksi diri kita sini. Jangan-jangan ini adalah merupakan kesalahan kita bersama. Ya, ada kemungkaran dibiarin saja. Ya, kita kadang-kala kufur nikmat juga. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu semua itu. Tapi tidak semua kesalahan manusia itu Allah timpakan kepada mereka itu musibah ataupun azab ataupun balasan dari Allah. Kalau seandainya setiap dosa itu Allah kirimkan punishment-nya itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa hidup gitu. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhirum ila ajalin musamma. Kalau seandainya setiap dosa itu Allah memberikan punishment-nya itu, hukumannya, maka sudah tidak ada binatang yang melata di bumi, manusia yang melata di bumi. Ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhirum. Ya, begitu juga seperti ayat tadi, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Wa ya'fu 'an katsir artinya Allah membiarkan yang lainnya tanpa ada balasan ya. Jadi ini perlu juga kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada saat sekarang ini kita berhadapan dengan satu cobaan yang luar biasa itu, yang belum pernah kita dapatkan, belum kita rasakan sebelumnya ini. Ya, semenjak saya kecil sampai sekarang ini ya belum pernah satu musibah yang mendera seluruh umat manusia itu. Para semua tutup semua angkatan laut, udara semua itu, pabrik-pabrik semua, berapa triliun kerugian daripada semuanya itu. Agaknya ini adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian, ya, ada cobaan memang karena untuk meningkatkan martabat seseorang. Seperti para nabi, para aulia shalihin, ya, orang-orang yang memang lurus, ikhlas, ibadahnya luar biasa, kok masih tertimpa musibah juga. Itu berarti dalam rangka untuk meningkatkan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Narfa' darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun 'alim. Ini. Yang kedua, itu adalah merupakan azab. Memang azab itu ada azab yang bersifat meluas, azabul isti'sal. Itu telah terjadi pada masa-masa yang lalu. Azabul istibsal artinya menyeluruh, kaum Nuh, kaum 'ad, kaum Tsamud, kaum ashabul aikatil mursalin. Itu menyeluruh. Tapi semuanya itu terhenti setelahnya Nabi Musa alaihissalam. Laqad atina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunan ula basaira linnas. Saya ungkapkan ini dalam bahasa saya ini adalah kamus besar musibah. Kamus besar musibah yang meluluh lantakan seluruh penjuru daerah yang ada di situ. Nah, kemudian sekarang ini kamus-kamus kecil, ya, kamus-kamus kecil itu artinya musibah kalaupun ada kemaksiatan yang ada sekali itu, maka ditimpakan pada satu komunitas tertentu aja lah. Seperti AIDS, ya, kemudian juga ada SARS, ada flu babi, flu burung, dan lain sebagainya. Ya, itu komunitas tertentu saja. Jadi ini kamus kecil musibah itu, ya, kamus kecil musibah. Kemudian ada lagi musibah yang memang itu merupakan percobaan untuk menjadikan pelajaran bagi manusia. Nah, ini menimpa semuanya. Orang Muslim, orang kafir, semuanya terkena musibah semuanya itu. Tapi kita ingat apabila Allah menimpakan musibah kepada seseorang, itu Allah akan melihat terlebih dahulu sikap dari orang itu menghadapi musibah itu bagaimana.
Kalau seandainya dia sabiran muhtasiban, maka kalau orang itu masih hidup, dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Kalau seandainya dia itu meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi misalnya sekarang orang yang tertimpa virus corona ini. Virus corona. Orang muslim, taat, bagus, terkena virus corona, mati. Ya sudah, syahid itu namanya. Itu syahid akhirah. Syahid akhirah. Dosa-dosanya akan dia. Coba ya, yang kena itu musibah itu orang, tapi Allah dengan musibah karena sabiran muhtasiban, dia akan. Bahkan kata Nabi, seorang muslim terkena hammin wala nasabin wala hasanin wa au syakatun yusyakwa rajul muslim, orang yang tertimpa musibah berupa kesusahan saja, ya, ada penderitaan ataupun dia terkena duri, dia sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa. Yang penting itu Allah itu selalu disebutkan dalam segala sesuatu, dalam segala Allah, Nabi juga mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Inna sahabatu sarra syakara fakana khairun lahu wa inna sahabatu dharra sabara fakana khairun lahu. Ini hebat banget ini seorang muslim itu, inna amrahu kullahu lahu khair. Dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan dia selalu menghadapi dengan baik. Selalu dihadapi dengan rasa optimis saja itu. Inna sahabatu sarra. Apabila dia itu mendapatkan kenikmatan, dia itu akan bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya dia tertimpa musibah, ad-dharra sabara fakana khairan lah. Dia bersabar. Maka kesabaran itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana orang itu memanage hatinya itu, memanage perasaannya itu. Memanage perasaannya, tenang-tenang aja itu. Jadi enak sekali. Orang mukmin apabila tertimpa musibah, oh ya memang sudah ditakdirkan Allah begini. Kan Allah mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa saja yang terjadi di bumi ataupun pada diri kamu sendiri itu kecuali semuanya telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Dan Allah tahu tentang kejadian yang akan datang itu. Allah tahu sekali itu. Makanya orang akhirnya mendapatkan musibah ya tenang-tenang saja, ya sakit lah. Orang namanya musibah ya sakit. Tapi kalau seandainya dia salurkan perasaan sakitnya itu kepada hal yang bersifat spiritual, maka itulah yang paling bagus. Ya Allah, ini adalah cobaan darimu ya Allah, mudah-mudahan. Apa dikatakan oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub itu pintar sekali bikin doa itu. Doanya kecil tapi Allah sangat tahu. Ani masaniya syaitanu binasbi wa azab. Ani masaniya dhurru wa anta arhamur rahim. Itu saja itu. Ya Allah, aku ini terkena penyakit. Engkau adalah arhamur rahim. Ya itu enggak minta ya Allah ini isfili anta syafi la syifa. Itu ya Nabi Ayub dengan doa yang sedikit itu Allah ya sangat tahu lah maksudnya apa begitu. Ini kalau lihat bagaimana kecerdasan spiritual dari para nabi itu cukup dengan dengan doa yang kecil-kecil. Coba lihat doa-doanya para nabi di Al-Qur'an itu doa kecil-kecil. Kalau seandainya orang itu seorang muslim tertimpa corona di sini ya, kalau seandainya disembuhkan ya alhamdulillah. Kalau seandainya terpaksa dia harus meninggal, maka yang menyebabkan dia meninggal secara zahir itu adalah karena virus. Virus itu makhluk Allah. Allah lah yang meremut virus itu ke seluruh penjuru dunia itu. Nanti sampai ke Gedung Putih bisa masuk itu. Tanpa permisi lagi, sampai Kulon lagi masuk ke sana. Bisa jadi kepada pimpinan-pimpinan negara bisa jadi. Apabila orang itu tersengat oleh virus yang semacam itu, sabiran muhtasiban, akhirnya meninggal, dia menjadi seorang yang mati syahid. Jadi dengan demikian, semua musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan musibah dalam rangka untuk mengetahui
mana orang yang betul-betul istiqomah dalam keimanannya dan mana orang yang tidak istiqomah dalam keimanannya. Maka orang yang tidak sabar, orang yang tidak sabar. Sengaja Allah itu dalam rangka untuk mengetahui apa namanya itu dari qimah ataupun kualitas daripada keimanan seseorang. Musibah kadang-kala digelontorkan oleh Allah kepada orang-orang tertentu dalam rangka untuk meningkatkan martabatnya. Musibah juga digelontorkan karena gara-gara dosa-dosa mereka itu. Dosa-dosa ada yang bersifat komunal, ada sesuatu yang semuanya akan ada semuanya itu. Kemudian ada musibah yang memang itu cobaan bagi kita sekalian. Ya, kembali bahwa itu dalam rangka untuk mengetahui, mengecek ya dari waktu ke waktu apakah orang itu betul-betul sabar, muhtasibanillah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka menghadapi corona ini ya, hati kita apa namanya itu kita bikin sebagai hati yang sabar, kemudian ya ikhtiar harus kita lakukan, kemudian kita doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai Ahsin, paparannya luar biasa. Ada beberapa poin yang ingin saya highlight. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa sejatinya kehidupan ini adalah sebuah pertarungan antara dua kekuatan besar, yaitu kebaikan dan keburukan, dan itu terjadi jauh-jauh hari, bahkan sebelum manusia itu diciptakan, ya, sebagaimana diceritakan Pak Kiai tadi. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan sejauh mana manusia itu pro kepada kebaikan, pro kepada Tuhan, atau sebaliknya pro kepada setan dan sebagai representasi dari keburukan, maka Allah menimpakan berbagai macam cobaan dan ujian. Nah, yang ketiga, di dalam Al-Quran itu memang juga menggunakan berbagai macam mustalahat untuk menyebut musibah atau bencana. Misalnya ada kata ar-rijaz, ada asu, al-adab, asyar, ad-dharra, dan al-ba'sa, al-fitnah, dan seterusnya. Nah, mengenai penyebab, tadi beliau sudah menyampaikan bahwa di antara penyebab terjadinya musibah itu adalah takdzib, ya. Ada manusia-manusia yang suka berbuat kebohongan, kemudian yang kedua adanya takabur atau sikap sombong, kemudian ada kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa baik di bidang ekonomi, seksual maupun sosial, dan beberapa bidang yang lain. Ini di antara penyebab musibah yang tadi disampaikan Pak Kiai. Lalu solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai ada banyak, antara lain misalnya mengutip beberapa pernyataan para nabi. Satu, mereka ternyata di dalam menghadapi musibah, solusinya adalah ada kesabaran. Kemudian yang kedua tentu ada ikhtiar. Kemudian yang ketiga selalu bertaubat dan kembali kepada Allah. Misalnya ni'mal abad innahu awwab, dan seterusnya, cerita Nabi Ayub, Nabi Daud, itu menunjukkan respon para hamba yang sedang menghadapi musibah. Nah, yang terakhir yang ingin saya garis bawahi bahwa beliau menyebut ada dua kamus besar musibah. Yang pertama adalah kamus besar musibah, dan yang kedua adalah kamus kecil musibah. Kamus besar musibah ini istilah Ustadz Ahsin, ini beliau sebutkan untuk mengganti dari istilah adabul istisar, yaitu musibah yang atau adab yang menimpa umat-umat terdahulu yang menghancurkan seluruh umat manusia dan kaum pada waktu itu, dan berakhir pada masa Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian pasca Musa itu beliau sebut sebagai kamus kecil musibah. Kamus kecil musibah itu berarti kejadiannya bisa parsial-parsial. Nah, di dalam menghadapi musibah umat manusia terpolarisasi menjadi tiga. Tadi beliau menyampaikan, sebagian ada yang menyikapinya itu adalah dianggap sebagai adab, sebagian menyikapinya musibah itu adalah ujian bagi dirinya, dan yang terakhir ada yang menyikapi musibah itu sebagai peringatan dari Tuhan.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit ke depan untuk merespon dan menyampaikan hal-hal yang ingin didalami dari materi yang disampaikan Kiai Asin. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di media YouTube dan FB. Nanti Pak Anam membantu untuk mengcopy paste pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Monggo saya persilahkan siapa yang ingin. Monggo. Izin, Mas Fatoni. Monggo Ustadz Fatoni, monggo disilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Fatin memberi ya contoh-contoh musibah, fitnah dari nabi-nabi dan itu sudah maklum bagi orang yang mendalami Al-Quran. Terus tadi diitil juga ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Nah, ini kita hubungkan dengan waktu saya masih kecil dulu ceritanya itu. Ya, namanya di kampung. Nabi Dawud itu istrinya katanya 99. Nah, Tanyanya istri. nah Memangnya di surat Sot ini ya Dawudu inna jaga khalifatan fil ardi, di atasnya itu kan inna hadza akhi lahu tis'un najatan wa hiya najatu wahid. Qala akfilna wa asli fil itu khitab. ceritanya Nabi Dawud itu kena fitnah atau musibah. Nah, mohon pencerahannya supaya ya. Waktu kecil saya itu tidak penasaran, sebetulnya bayangan saya itu istri kok sampai 99 itu kira-kira udah nggak terbayang lagi. Satu aja udah mumetnya. Oke. Mohon maaf ini agak setengah supaya nggak terlalu tegang aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fatoni. Saya kira langsung direspon mawon Pak Kiai Asin tentang istri 99. Ya, jadi kalau Nabi Daud banyak istri, Nabi Sulaiman juga banyak istri juga. Bahkan Nabi Sulaiman pernah bersumpah la altufanna hadhil laila ala nisa'i. Pada malam ini aku akan menggilir seluruh istriku yang sampai 70 itu. Semuanya akan melahirkan seorang pejuang. Hanya saja Nabi Sulaiman itu tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya yang hamil cuma satu aja. Dan itu juga akhirnya keluar, artinya yang keluar, yang dilahirkan itu adalah syiqqul walad. Jadi ayahnya banyak istri, anaknya juga Nabi Sulaiman juga ada banyak istri. Ya. Itu pasti membawa hikmah. Allah memberikan restu kepada Nabi Daud punya banyak istri. Ya. Barangkali juga karena Nabi Daud itu kan seorang pemimpin, seorang raja, ya perlu menyatukan umatnya itu. Bisa jadi mengambil istri dari kabilah ini. Karena Nabi Daud itu harus menghadapi orang-orang Palestina. Palestina itu yang dahulu mengambil tabut. Sakifihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka al-maut. Jadi caranya seperti itulah. Jadi bukan karena. Kemudian Nabi Sulaiman apalagi juga ya salah satu cara untuk memperkuat posisi kerajaannya itu harus dengan banyak istri ya. Tapi nggak tahu nanti. Tentang inna hadzal akhi lahu tis'una na'jatan wa li na'jatu wahidatu faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Para ulama tafsir yang mengikuti kisah-kisah Israiliyat, maka na'jatun di situ
adalah istri. Jadi ada dua. Tasawwaru fil mihrab, pada waktu Nabi Daud berada di Sauma'ah, tempat ibadahnya. Tahu-tahu ada dua orang yang manek gitu ya, manek di tempat itu, kemudian masuk di situ. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jat. Ini punya teman saya sudah punya 99 kambing. Saya hanya cuma satu saja kok ingin direbut lagi gitu loh. Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwa na'jatun di situ apakah kinayah dari perempuan? Apakah na'jatun itu ya memang kambing? Ya, para ulama itu yang bahwa itu adalah merupakan kiasan dari istri, ya. Pada saat Nabi Daud diberi pertanyaan seperti itu, waliyana faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Daud annama fadhanu fastaghfar. Jadi disangkanya itu adalah mengkritiki Nabi Daud yang sudah punya istri 99, masih lihat seorang perempuan yang sangat cantik masih anu saja. Disangkanya itu adalah mengenai dirinya sendiri. Tapi ini adalah dibantah oleh para ulama, masa sih Nabi Daud kok seperti itu, begitu seorang nabi yang maksum ya dari segala. Jadi yang benar itu adalah memang betul-betul na'jah di situ adalah kambing. Nah, juga jadi bukan mengkritik Nabi Daud yang ingin meminta ataupun mengambil istrinya orang lain. Itu memang ada kisah-kisah Israiliyatnya itu. Jadi kalau na'jatun menurut kiasan itu namanya kisah Israiliyat. Jadi tidak benar ya, karena tidak pantas untuk disandang oleh seorang nabi yang diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kiai, pertanyaan yang pokoknya tadi belum terjawab, apakah banyak Apa itu? istri itu ujian atau nikmat, kata Ustaz Faton ini? Jadi begini ya. Jadi banyak istri itu tergantung daripada tujuannya seperti apa ya. Nabi itu punya istri sampai 9. Istri itu adalah corong dari nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada para umatnya itu. Jadi saluran-salurannya, kanalisasi dari nilai-nilai atau ajaran Nabi itu, kalau seandainya istrinya banyak kan berarti kan Siti Aisyah punya pengalaman sendiri dengan Nabi, ya enggak? Siti Khadijah punya pengalaman sendiri dengan Nabi, Halimah juga demikian, Maimunah juga demikian, Saudah juga demikian, Hafsah juga demikian. Itu jadi dengan banyaknya istri itu banyak membawa hikmah, yaitu apa? Bahwa dari mereka lah muncul berbagai macam faidah-faidah keagamaan. Ya, Siti Aisyah tahu betul ya. Orang meributkan tentang tarawih, apa namanya itu, apakah 11 atau 20, itu karena Siti Aisyah. Ya, bahwa Rasulullah tidak sampai menampakkan 11 rakaatan gitu ya. Begitu juga dengan adanya Siti apa namanya itu Ummu Salamah, bagaimana sebagai seorang yang hakimah yang sangat bijak sekali pada waktu Hudaybiyah, pada waktu Nabi dan para sahabatnya ditahan di Sumaisi di Hudaybiyah, maka Nabi harus kembali ke Madinah, tidak jadi melaksanakan umroh dan mau tidak mau harus menyembelih karena tahallul. Akhirnya kata apa namanya tuh, kata Nabi, ya sudah kamu tahallul aja, cukur. Para sahabat nggak ada yang bercukur. Akhirnya datang ke kemahnya Ummi Salamah dan Ummi Salamah mengatakan, sudah diam dulu ya, cobalah Kang Mas atau panjenengan gitulah, diam-diam saja keluar dari kemah ini, kemudian ambil Tolha itu, tukang cukurnya Nabi itu, terus cukurlah panjenengan sendiri.
Wah, begitu orang-orang itu melihat Nabi sedang syukur, maka berebut memperebutkan Nabi. Memperebutkan rambutnya Nabi itu. Luar biasa kan. Bukan syirik, bukan apa begitu tuh. Untuk dijadikan jimat. Khalid bin Walid itu mendapatkan rambutnya Nabi dan dia sematkan di kepalanya itu, kalau perang selalu menang aja, selalu menang. Para ummahat yang lain, orang-orang ibu-ibu selalu menyimpan rambutnya Nabi. Kalau anaknya ada yang sakit panas itu dicelupkan saja itu, kemudian diminumkan. Ya, yang penting Ummu Salamah itu sangat berjasa sekali dalam bidang itu. Apalagi Siti Hafsah, Siti Aisyah itu paling banyak itu. Jadi banyak hikmahnya di sini seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini masalahnya itu ada keberanian atau tidak begitu, bagaimana Mas Ulin, apa ini apa keberanian. Jadi yang penting itu adalah bertanggung jawab, andil dan lain sebagainya itu. Ya, jadi dulu ada namanya nikahul bud'i. Nikahul bud'i pada zaman jahiliyah itu. Jadi seorang menyerahkan gadisnya kepada kepala suku, kepala kabilah itu, agar supaya mendapatkan keturunan yang berani, yang apa segala itu. Kemudian digauli, setelahnya lama sudah hamil, baru dikembalikan kepada orang tuanya agar supaya mendapatkan turunan begitu. Ya, maka dalam hal ini para kiai juga disamakan seperti Rasul kabilah atau gimana. Ya baik, saya kira ini ya. Baik Kiai, ada beberapa pertanyaan ini saya bacakan yang Bentar masuk. dulu. Mohon izin. Ya. Tadi ini kan tadi berhubungan dengan waktu saya masih kecil ya. Ceritanya yang istri yang 99 itu akhirnya menjadi 100 itu sudah jadi nikah atau belum? Kalau melihat ayat sesudahna wastaghfara bahu wa kharrara ki'au wa anak, itu berarti sudah kejadian itu 100 itu. Nggak tahu lah ini. Mohon pencerahannya. Ya, jadi yang saya baca bahwa itu adalah merupakan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu. Itu menimpa juga kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ada apa namanya tuh, seorang istrinya pembesar pada saat itu. Jadi dimulai dari Nabi Sulaiman melihat seekor burung itu menclok di apa namanya tuh, di tempat membuka pintu itu. Waktu di situ kan ada celah kecil. Begitu dilihat, ternyata di situ ada perempuan sedang mandi. Rupanya ini siapa? Ini istrinya kok cantik banget begitu. Akhirnya dia ingin memiliki gitu. Tahu-tahu dia itu milik seorang pembesar ataupun panglima perang. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada panglima perangnya untuk berangkat perang. Berangkat perang, pulang perang masih hidup. Suruh berangkat lagi. Setelahnya berangkat lagi, akhirnya sampai mati. Akhirnya yang perempuan itu dinikah sama Nabi Sulaiman. Jadi ini kalau dasar daripada itunya adalah merupakan Israiliyat dan tidak ada satu dalil dari hadis Nabawi yang memberikan satu apa namanya itu pembenaran terhadap itu, yang kita tidak bisa memberikan kepastian. Sama seperti apakah Nabi Sulaiman itu menikahi Ratu Balqis apa tidak? Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa? Aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Apakah Ratu Balqis setelahnya beriman? Beriman, apakah Ratu Balqis kembali lagi ke Yaman? Apakah nggak boleh kembali? Sudah di sini aja begitu. Nggak ada penjelasan. Hanya kisah Israiliyat itu ada yang mengatakan bahwa pada akhirnya Ratu Balqis itu menjadi istrinya Raja Sulaiman, dan ternyata di kakinya itu, di betisnya itu ternyata banyak apa namanya tuh, banyak bulunya. Oh, sampai betisnya itu.
banyak bulunya. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya sama para jin, gimana sih, bagaimana caranya? Akhirnya para jin itu membawa satu zat, ya, yaitu berupa kafur, berupa itu kemudian dioleskan di betisnya Ratu Balkis. Dari situlah kemudian bulunya itu dipotong ataupun dicukur begitu, sehingga akhirnya betisnya menjadi halus kembali. Sehingga akhirnya ada mengatakan bahwa obat untuk mencukur jenggot, cukur kumis, itu berasal dari zaman Nabi Sulaiman. Tapi ini semuanya kan nggak ada satu penjelasan dari hadis-hadis Nabawi yang membenarkan seperti itu, ya. Jadi ya kita kalau seandainya kisah Israiliyat itu berkaitan dengan etika, maka kita jauhkan hal itu dari para nabi-nabi, ya. Tapi kalau seandainya kisah Israiliyat itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tidak ada dengan Ismatul Anbiya, ya sudah, itu mutawaqqaf. Mauqufun bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti barangkali ada satu hadis yang mengatakan bahwa itu benar-benar istrinya atau apa. Ya. Baik, Kelihatannya Kiai. seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz Fatani tadi. Ya, fatannahu. Ya, baik. Baik, Jadi begini Kiai. ya, fatannahu di sini bisa jadi karena Nabi Daud itu hanya mengurusi dirinya sendiri di dalam sauma'ah saja itu. Tidak keluar-keluar. Padahal persoalan umat kan banyak sekali, ya. Kemudian akhirnya muncul. Jadi itu pemberian penafsiran bahwa Nabi Daud itu lebih banyak beribadah di tempatnya dan jarang ataupun sedikit, ya. Itu wallahu alam, ya. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, Kiai. Saya kira untuk persoalan perempuan kita close dulu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan pertama dari sebentar. Ibu Nur Izzah. Mau tanya Ustadz, ada 20 cara Allah mengasah hati manusia, termasuk jenis yang mana jika kita menghadapi lingkungan keluarga yang tidak sempurna dalam menjalankan syariat Islam. Apakah itu termasuk musibah atau cobaan atau jenis lainnya? Jika sudah diingatkan tapi mereka tidak terima, malah berbalik membencinya. Mohon penjelasan dan bagaimana solusinya. Terima kasih. Monggo disilakan Pak Kiai. Baik, jadi Allah itu mempunyai hak untuk memberikan cobaan kepada manusia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kadang-kala cobaannya demikian besar sekali itu. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk selalu berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepadaku sesuatu yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Ya itu aja. Nah sekarang itu merupakan satu cobaan. Karena ini adalah merupakan satu permainan hidup, ya. Allah ingin mengetahui sampai sejauh mana orang itu berjuang dalam rangka untuk mengajak orang lain kepada jalan yang lurus. Ya, jadi itu adalah merupakan sesuatu yang digelindingkan oleh Allah kepada satu orang. Jadi yang paling penting bagi kita itu adalah berusaha untuk memperbaiki keadaan. Mungkin saja cara kita untuk mengajak itu mungkin masih belum menemukan cara yang pas. Gitu. Orang yang kita ajak mungkin mempunyai perangai yang begitu, ya. Kalau kita menggunakan perangai yang kita sendiri kadang-kadang nggak pas begitu. Ya mungkin kegagalan daripada kita. Jadi oleh karena itu yang paling penting wa ma'alar rasul illal balagh. Nabi sendiri juga tidak disuruh untuk mengislamkan orang dengan. Yang penting Nabi itu menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan sudah beres, ya. Jadi dalam keluarga sudah tentu pastilah ada saja yang ini begini, tidak ada yang semuanya. Ada saja lah. Karena memang perangai setiap
anggota keluarga itu berbeda. Ada perangai keras, ada yang lemah lembut, ada yang begini, ada yang tidak terima, ada yang macam-macam lah. Jadi oleh karena itu tugas kita adalah merupakan menyampaikan kebaikan kepada orang lain, menasihati. Kan kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu, inti daripada ajaran agama itu adalah nasihat. Nasihat itu berbuat baik kepada siapapun. Qalu liman ya Rasulullah, lillahi wa rasulihi, lillahi wa rasulihi wa kitabihi, apa? Nasihat kepada Allah, kepada Nabi, bukan memberi nasihat, bukan ya. Artinya memperlakukan dengan baik kepada Allah, memperlakukan baik kepada Rasulullah, memperlakukan yang baik kepada kitabullah. Kemudian wali aimmatil muslimina wa ammatihim, kepada para pemimpin kaum muslimin dan bagi orang-orang kebanyakan. Yaitu bagaimana caranya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Coba kalau kita lihat ya, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Itu harus dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut barangkali saja. Sebab kalau Fir'aun dihadapi dengan apa namanya itu, kalau misalnya dengan tabsur, awas lu kalau kamu saudara masuk, wah ya nggak bisa. Ya, jadi saya kira perlu didoakan juga di samping usaha-usaha lahiriah, didoakan ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya yang ini akhirnya hatinya bisa layyin qalbahu, bukan layyin qalbaha, tapi layyin qalbahu. Orang muda ingin perempuan layyin qalbaha. Layyin qalbahu. Agar hati mereka itu dilunakkan agar supaya. Nabi sendiri selalu mengatakan, Allahumma hdi dawsan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hidayah qaumi, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Karena sebenarnya mereka itu belum tahu tentang hakikat kebenaran agama Islam. Mereka tidak tahu apa sebenarnya saya itu apa, Nabi sebagai Nabi. Mereka belum tahu bagaimana jangkauan kehidupan dan hikmah dari kehidupan. Jadi jangan segan-segan seorang itu selalu mendoakan kepada akhi fi dhahril ghaib. Karena satu doa yang akan diperhatikan oleh Allah adalah seorang mendoakan orang lain fi dhahril ghaib, pada waktu tidak ada orang. Ya Allah, berikanlah berkah. Karena Allah itu muqallibal qulub. Allah itu yang bisa merubah suasana hati seseorang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbahu, tsabbit ala dinihi wa layyin qalbahu, arsyidhu ila abad. Jadi siapa tahu dengan cara kita yang halus, metode kita di dalam menyampaikan nasihat, kemudian orang itu dalam keadaan, tidak semua manusia itu semuanya dalam keadaan seperti itu saja. Banyak orang yang tadinya galak akhirnya menjadi tunduk. Ya, ada seorang, banyaklah hal-hal yang semacam itu. Kita tidak mengetahui. Ternyata sahabat Umar kok bisa akhirnya tunduk kepada Walid ibn Abu Sufyan yang tadinya galak akhirnya. Jadi kita jangan jangan putus asa lah terhadap orang-orang semacam itu. Kita sudah berusaha itulah sudah akan berusaha itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahwa Kiai. Hasil akhirnya itu ya nggak bisa. Ya, silakan. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Pak Ali Mursyid dan dari Pak Hizbullah. Pertanyaannya hampir mirip tentang bagaimana kiat praktis menurut Al-Quran agar melatih diri tetap sabar di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian pertanyaan yang mirip juga dari Pak Hizbullah. Salam takdim Kiai, gimana cara membangun kesadaran yang bersifat kolektif? Ya, karena hari ini kita sebangsa Indonesia ini sedang menerima musibah corona, ada yang menerima ujian berbagai macam ya, ada yang PHK, ada yang stres, ada yang sakit menjadi pasien. Lalu bagaimana cara agar bisa membangun
kesabaran yang sifatnya kolektif bisa diterima oleh semua orang, semua bisa legowo. Demikian Kiai, terima kasih. Ya baik. Kita ini dikejutkan ya oleh corona dalam beberapa bulan, dan itu bersifat masif sekali, sehingga persiapan untuk mitigasi menghadapi ini semuanya serba mendadak semua ya. Jadi oleh karena itu, untuk pertanyaan Ustaz oleh Mursyid Ali Mursyid ya, Ustaz Ali Mursyid. Ya, pertama kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa kita lepaskan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kepada ketentuan Allah. Yang kedua adalah husnudzan dengan Allah. Husnudzan, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah itu innallaha la yadhlimun nas walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Jadi innallaha la mithqala dzarrah, Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Pasti ini di balik semuanya itu pasti ada membawa hikmah. Yang kedua, yang berikutnya adalah bandingkan musibah yang kita dapatkan dengan musibah yang menimpa Nabi. Coba, kita belum apa-apa ini. Kita masih sehat, kita masih bisa tuh. Yang paling penting kita masih iman dan Islam. Ya, itu bandingkan dengan sesuatu yang lebih. Makanya dalam Al-Quran itu merupakan filosofi ya untuk meringankan beban. Tsumma anzala 'alaikum min ba'di ghammin likay la tahzan. Ghamman min ba'di ghammin likay la tahzan. Allah menurunkan kesedihan di atas kesedihan agar supaya kamu itu tidak sedih. Kalau orang membandingkan, jadi seperti anak kecil kehilangan uangnya, misalnya 5.000 gitu, nangis gitu. Ya, gurunya mengatakan, itu teman kamu itu ada yang hilangnya 10.000. Ya, jadi, wah, kalau begitu yang terkena musibah bukan saya saja dong. Justru teman saya lebih 10.000. Jadi membandingkan dengan yang lain-lain. Terus berikutnya adalah selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar. Karena kata Nabi, man lazama al-istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Artinya saya bilang begitu. Begitu juga berdoa kepada Allah dengan Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika wa nasiyati biyadik madun fiyya hukmu 'adlun fiyya qada'u nas'aluka Allah bi kulli ismin huwa lamak sammaita bi nafsika anzaltahu fi kitabika 'alamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala hazni wa dhahabi ghammi wa ghammi. Itu aja itu. Allahumma inni a'udzu min al-hammi wa hazn jubna wa bukhl min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Itu memperbaiki seperti itu, insya Allah nanti suasana hati itu akhirnya bisa anukan sendiri. Kadang-kadang kita juga mempunyai satu kesedihan. Tidak tahu dari mana sedihnya, kok cuma sedih gitu aja. Sebabnya apa juga nggak tahu juga. Nah, kita minta kepada Allah dengan doa-doa seperti Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika, terus saja dibaca. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baca salawat dan salam yang banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senangkanlah Allah, Allah akan menyenangkan. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, senangkanlah Allah, Allah akan memberikan kesenangan. Muliakan Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepadamu. Rindukan Allah, Allah akan rindu kepadamu. Ingatlah Allah. Ya, pokoknya fadhkuruni adzkurkum itu falsafahnya banyak sekali. Ya. Nah, sekarang bagaimana memberikan kesadaran kolektif? Sudah tentu untuk menciptakan satu kesadaran itu diperlukan cara-cara tersendiri dan memerlukan waktu ya. Jadi seperti apa yang tadi saya kemukakan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Yang penting itu keimanannya terlebih dahulu ya dipegang begitulah. Kemudian barulah ilmunya itu. Ilmu menghadapi cobaan yang semacam itu apa gitu. Yang penting ilmu. Dan manakala imannya itu bagus, masih kuat, masih kokoh, tetap begitu,
Maka disitulah disemai hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan menghadapi berbagai macam cobaan itu ya. Tapi sudah tentu kadang-kala juga harus melihat ya di lapangan begitu. Kalau di lapangan itu pemerintah sudah triliunan. Pemerintah sudah memikirkan tentang hal itu, bagaimana cara menyadarkan orang. Ada orang yang karena semangat agamanya itu demikian besar sekali, wah kenapa kita harus takut corona? Kita punya doa-doa begini. Ya, kita harus kembali kepada apa namanya tuh bahwa corona ini adalah berbahaya. Kalau seandainya ada orang terjangkit corona, maka yang sibuk siapa, yang sedih siapa, yang merasa repot itu siapa. Yang pemerintah harus mengeluarkan banyak sekali biaya. Biaya untuk satu dokter itu untuk OPD-nya saja berapa juta. Satu hari harus ganti sampai 3 kali. Satu OPD itu bisa harganya berapa ratus ribu. Kan mengambil barangnya juga. Orang tuanya anggota keluarganya akan sedih lagi. Daripada begitu, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Seperti itu yang harus dianukan. Jadi apa yang dianukan oleh MUI begitu ya, para kiai-kiai, saya kira semangat keagamaan itu tidak bertentangan dengan usaha pemerintah untuk meminimalisir dari akibat daripada virus corona itu. Jadi ada ikhtiar manusia, ada doa usaha-usaha manusia, kesabaran dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian ceritakanlah saja apa yang terjadi pada masa lalu, yang terjadi pada para nabi, para sahabatnya. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu bacakan saja ayat semacam itu. Memangnya masuk surga itu gampang. Padahal kamu belum pernah mencicipi satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku belum tahu kamu itu sudah jihadnya sampai sejauh mana. Kalau bisa dikatakan memang masuk surga gampang. Masuk surga harus berhadapan dengan berbagai macam cobaan tersebut. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan kenikmatan yang dia dapatkan masa lalu. Ya itu sih nggak ketemu-ketemu. Tapi bandingkan bagaimana. Ini kita masih iman, kita masih sehat, kita masih ada rezeki. Walaupun rezekinya sudah mulai menipis. Karena nggak ada kegiatan. Rezekinya sudah, biasanya ke sana kemari dapat dari sekarang sudah di lockdown, akhirnya begini rezekinya. Ya jangan itu. Ya, inilah cara Allah itu mengasah dari kedewasaan orang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada kaum-kaum yang lebih dari ada orang yang nggak sampai makan. Ya kita masih makan, alhamdulillah saja lah. Semuanya milik Allah saja semuanya. Semua harta benda milik Allah ya. Semua saudara. Jadi kita husnudzan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berpikir dibanding-bandingkan dengan andaikan tidak ada corona saya sudah bisa membeli ini. Ya sudah, ini persoalannya sudah persoalan dalam keadaan yang yang serem begini nih. Makanya lihatnya unzuru ila man dunakum wala tanzuru ila man fawqakum. Tapi kan begitu. Lihatlah pada orang yang di bawah kamu. Ada orang yang tiap hari rezekinya harian, ada yang setengah hari, ada orang yang ini, ada begitu. Maka lihatlah pada orang-orang yang. Jadi dengan demikian perlu ada semacam musyawarah, muzakarah. Dari ini banyak hikmahnya ya. Jadi apabila misalnya satu organisasi ingin mengobati agar supaya orang itu mempunyai kesamaan pandangan di dalam menghadapi itu, bagus juga. Ya, tapi tidak semua orang akan mengikuti. Harus ada komando begitu yang bisa dipercayai oleh masyarakat. Apabila orang itu berkata begini, masyarakat, ya masalahnya itu adalah pada hari akhir
yang Nabi katakan, ya, idza ra'aitum syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da' amr al-awam. Itu susahnya zaman akhir begini. Ada orang yang merasa hebat dengan dirinya sendiri. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Satu mengatakan ini paling hebat, ini paling hebat. Nah, kalau sudah begitu ya nggak ada yang mengalah, nggak ada. Persatuan akhirnya menjadi tidak bisa lagi. Ini satu kelompok ini merasa paling hebat, sehingga akhirnya tidak ada persatuan. Ya, kalau sudah demikian ya. Tapi ya kita Allah ma'alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wahdihim subulas salam wa akhrijum. Ya itu doanya Ustaz Ulin Nuha kalau khutbah begitu itu. Allah ma'alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim. Ya. Ya, saya kira begitu. Ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ustadz Harrison. Beliau bertanya, bagaimana kita bisa membedakan secara jelas antara kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia terkena dampak dari kesalahannya dan dia melabel kejadian itu merupakan musibah. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kamu terhadap suatu fitnah, ya, yang tidak saja akan melanda orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang tidak zalim itu. Nah, jadi ini karena apa? Ini perlu kita mengurai tentang khairu ummatin ukhrijat linnas. Persyaratan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kita sudah melakukan itu apa belum? Wa tu'minuna billahi, imannya harus bagus. Kita melakukan ini apa? Kalau banyak kemungkaran apakah kita sudah ya, sehingga akhirnya baiklah jadi apa yang menimpa seseorang itu ataupun satu komunitas masyarakat itu bercampur baurkan. Nah, di sini ada yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, di sini ada, ya. Jadi kata Nabi, yukhsabu bi awwalim wa akhirim thumma yub'atsuna ala qadri niyyatihim. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan nanti pada satu saat akan terjadi huru-hara dan sebagainya. Akhirnya mereka dihempaskan oleh Allah. Yukhsabu bi awwalim wa akhirim. Qalu kaifa yukhsafu bi awwalim wa akhirim wa fihim aswaqum. Bagaimana mereka itu dihabiskan ya Allah? Padahal mereka itu ada orang-orang yang sedang berbelanja di pasar, tidak punya dosa, tidak apa. Kok sampai akhir mati? Kata Allah, yub'atsu bi awwalim wa akhirim thumma yub'atsuna ala qadri niyyatihim. Mereka dihempaskan, dihancurkan oleh Allah, kemudian pada saat mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, akan diteliti niatnya masing-masing. Kalau niatnya bagus ya mendapatkan musibah seperti ya masuk surga, gitu aja tuh. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, amal soleh, terkena oleh musibah, ya akhirnya bagus-bagus saja lah. Bagi orang yang mereka dalam keadaan niatnya nggak bagus, melaksanakan kemaksiatan, dan melaksanakannya dengan terang-terangan di jalanan, maka itulah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya itu? Nanti Allah yang akan bisa memilah-milah ya. Mana itu yang merupakan azab, mana itu merupakan cobaan. Nah itu Allah sendiri yang akan memilah-milah seperti itu. Summa yub'atsuna ala qadri niyyatihim. Ya, jangan dianggap bahwa musibah itu azab. Ya, tergantung daripada orang-orangnya sendiri. Tapi manakala ada satu kemaksiatan merajalela, tidak ada seorang pun yang punya kepedulian kepada itu, ya akhirnya api yang kecil itu akhirnya melahap semua rumah yang ada di situ. Jadi oleh karena itu kita harus waspada. Nah, kalau kita menebarkan apa namanya itu nilai-nilai yang mulia dari Islam, ya, sehingga dengan demikian rumah kita itu akhirnya menjadi selamat. Ya. Saya kira kok begitu ya, ngelantur begini jawabnya nggak tahu.
Iya. Kiai, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 12 kurang seperempat dan saya lihat di daftar chatting tidak ada pertanyaan baru. Saya kira forum kita siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan sebelum diakhiri ada beberapa catatan sedikit. Yang pertama mengenai perbedaan apakah ini adab, ujian atau peringatan. Tadi disampaikan oleh Kiai Hasin antara lain, itu dikembalikan kepada masing-masing manusia tergantung dia menyikapinya seperti apa. Kalau memang musibah yang dia terima itu disikapi dengan ainur ridho, maka dia akan menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau itu disikapi dengan ainus suhud, maka musibah atau apapun yang menimpa dirinya akan mungkin bisa disebut sebagai adab atau bisa jadi juga peringatan. Dan ini saya kira penjelasan Pak Kiai sesuai juga dengan hadis, misalnya ana inda dzanni abdi bi. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif, itu tergantung persepsi kita. Yang jelas kita meyakini bahwa Allah tidak mungkin berbuat dolim, yang dolim itu adalah manusia. Demikian yang disampaikan Pak Kiai, dan sebelum kita akhiri dan nanti kita mintakan doa kepada Pak Kiai Hasin, saya sebagai host pada hari ini mewakili Ustadz Azizan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa kajian ini terselenggara dengan terselenggara oleh LPPI, dan di samping ada kegiatan korma ya, kajian online Ramadan, juga ada kegiatan PSBB yang sudah diedarkan di website dan media sosial lainnya. Kemudian kita juga masih menunggu video-video pendek dari para dosen untuk diupload kultum di YouTube di Jakarta. Dan insya Allah informasi terakhir dari lembaga LTTQ, dalam 10 hari terakhir nanti akan ada acara tilawah dan tadarus Al-Quran menjelang maghrib yang akan diisi oleh serikandi-serikandi di Jakarta yang Zawil Aswad. Insya Allah menjelang maghrib selama 10 hari akan diadakan tilawah dan juga tadabbur Al-Quran. Demikian sekilas penutup, dan sekali lagi kita mengucapkan syukron jazilan kepada narasumber kita Kiai Hasin Shahab. Mudah-mudahan seluruh yang disampaikan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dalam mengarungi dan menjalani berbagai macam ujian dan cobaan yang kita alami hari ini. Dan saya dan seluruh kru yang bekerja di studio mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh pimpinan, Ibu Rektor, Ibu Warek, para dekan, para dosen, dan seluruh sivitas akademika, dan seluruh pemirsa baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dunia maya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa bergabung di channel Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan FB IIQ Jakarta. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan doa terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dengan sangat kepada Kiai Abdul Halim untuk membacakan doa ini. Beliau adalah sesepuh kita juga itu. Ustaz Abdul Halim, fadhal. Ya, fadhal ya. Ini syekh kita ini. Ya, silakan Ustaz Abdul Halim. Ya, silakan. Fadhal. Silakan Ustaz Abdul Halim. Mic-nya di dulu. Ya, silakan. Ya, host. Tolong coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz Abdul Halim. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma Amin. lana umurana umra muslimin wa kaffir anna sayiatina sayiatil muslimin. Amin. Allahumma inna nastaghfiruka ya Rabbana min jami'i dhunubi wal khataya wa natubu ilaik. Allahumma Amin. inna nasta'inuka wa nastahdika wa nu'mina wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nakhfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was syada'id wal fitana wal mihana ma dhara minna wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassahu an sa'iril buldani 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadzal bala wa qina syarrad da wa najjina minal waba'i wa virus corona ya Allah bi lutfika ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ultuh bina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaffa'u indaka bis salati ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anta ya hajatina ya Allah, anta ya hajatina, anta ya hajatina. Wa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya mughisu agisna, ya mughisu agisna, ya mughisu agisna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran jazakumullah khairan. Allah jibna. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Pak Kiai Yasin dan seluruh pimpinan, Ibu Rektor, Ibu Warek, para dosen, Ustadz Abdul Halim, dan seluruhnya yang hadir, baik via Zoom maupun via media sosial yang lain. Terima kasih, mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kau mama nggak mau juga. Dari jam apa sampai jam ini? Baru muncul mati. Tadi mengumpet di mana, Pak? Banyak bocah, Pak. Direktur sehat, boleh tahu? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kiai Yasin. Ini tuh. Terus ini kok mati.